Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai materi kita yang ketiga, yaitu penerapan operator aritmatika. Nah, dengan contoh kasus di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah proyek, yaitu proyek sederhana yang menerapkan perhitungan, yaitu aplikasi untuk menghitung luas. Ya, di mana untuk menghitung luas kita butuh dua buah nilai, yaitu nilai panjang dan nilai lebar. Jadi nanti gambaran dari aplikasinya ya kita akan masukkan nilai panjangnya, kemudian nilai lebarnya. Lalu kita sediakan tombol hitung seperti ini. Dan setelah kita masukkan nilai panjangnya dan nilai lebarnya, lalu kita klik tombol hitung, maka hasil perhitungannya akan ditampilkan di bawah. Seperti ini contoh yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Ya. Baik, yang pertama kita mulai dari pembuatan projectnya. Nah, untuk membuat project, di sini ya kita buka aplikasi Eclipse-nya. Kita mulai dari klik menu file, kemudian pilih new, dan saya pilih Android project. Kemudian nama project di sini saya membuat hitung luas. Kemudian saya simpan di local disk D. Saya buat satu buah folder baru namanya hitung luas. Oke. Jadi project saya akan disimpan di folder di local disk D dalam folder hitung luas. Kemudian kita next. Kita pilih versi ke Android 2.2. Kita next lagi. Nama aplikasinya saya buat hitung luas app. Package-nya saya buat com.luas. Kemudian activity-nya saya buat namanya main activity. Oke, kemudian kita finish project-nya. Baik, selanjutnya kita cari project-nya hitung luas. Nah, langkah selanjutnya adalah kita desain interface-nya, ya, antar muka untuk aplikasinya. Jadi di sini kita tambahkan satu buah text view, kemudian di sini untuk text field-nya atau edit text-nya saya menggunakan yang number desimal, number dalam kurung desimal, ya gambarnya di sini ada tulisan 42.0. Nah, jadi di sini nanti kita bisa memasukkan atau menggunakan nilai desimal atau nilai yang ada komanya. Lalu text view lagi, edit text lagi, kemudian untuk di bawahnya ada tombol. Ya, untuk tombol saya gunakan dulu linear layout horizontal agar bisa di atur komponennya secara horizontal atau ke samping, ya. Karena tombol ada dua, saya mau buat ya kiri kanan. Oke, seperti ini. Dan yang terakhir adalah text view untuk menampilkan hasilnya. Ya, ini komponen-komponen yang kita gunakan. Ada text view, kemudian edit text, saya gunakan yang desimal tadi, kemudian text view lagi, edit text lagi, ya button ada dua, dan text view lagi. Nah, selanjutnya kita rubah beberapa atribut atau properti dari komponennya. Yang pertama, text view yang di atas saya ganti teksnya menjadi masukkan nilai panjang. Kemudian yang kedua, di edit text-nya ini saya ganti, pertama adalah ID-nya EDT panjang, ya itu aja untuk edit text. Kemudian ya ini input tipenya udah number desimalnya. Jadi kalau nanti kalian belum atau salah menggunakan, ya nanti dia di sini bukan number desimal. Kalau yang number aja nanti di sini ya number, itu bedanya ya.
Nah, kemudian text view yang kedua, ya ini saya ganti teksnya menjadi masukkan nilai lebar. Kemudian edit text yang kedua saya ganti menjadi edit lebar. Button yang pertama saya rubah atributnya. Yang pertama saya ganti ID-nya btn hitung. Kemudian teksnya hitung dan width-nya saya set menjadi 80 dp. Ya, ini kurang lebih 80 dp seperti ini. Kemudian button yang kedua ID-nya saya ganti menjadi btn keluar. Ya, jadi ada dua tombol hitung dan tombol keluar. Kemudian teksnya keluar. Kemudian width-nya ya kita samakan 80 dp. Ya, kalau mau dilebihkan ya ini nggak masalah ya, misalnya tambahlah 120 dp jadinya seperti ini. Atau mau sampai ujung ya silakan gitu. Untuk desain tampilan ya silakan, mau dimodifikasi ya silakan. Nah, yang terakhir adalah text view yang di bawah, text view ketiga. Ini saya ganti ID-nya menjadi TV hasil. Karena nanti di coding program saya akan gunakan ini untuk menampilkan hasil. Jadi biar mudah mengingatnya, saya ganti ID-nya menjadi TV hasil. Kemudian teksnya kita buat hasil titik 2. Baik, ya ini kurang lebih desain interface-nya. Kalau sudah kita simpan, Ctrl S. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke dalam file activity-nya atau file Java-nya ini ya. Di dalam folder src, kemudian package com.luas dan nama filenya adalah main activity. Ya. Oke. Pertama di sini saya akan deklarasikan dulu komponen yang kita gunakan. Saya ada menggunakan edit text. Ya. Edit text. Oke, saya tekan Ctrl spasi untuk menggunakan template proposalnya. Oke, saya pilih edit text Android widget. Edit text-nya ada dua, saya inisialkan. Yang pertama misalnya namanya edt underscore panjang. Yang kedua edt underscore selebar. Kemudian ada dua buah tombol ya, button ya. Button saya inisialkan. Yang pertama misalnya btn hitung underscore hitung, yang kedua btn underscore keluar. Dan komponen yang terakhir saya ada menggunakan text view. Text view yang saya gunakan di sini adalah TV hasil. Jadi saya inisialkan TV underscore hasil. Nah, ini komponen-komponen yang kita butuhkan di dalam pengkodingan programnya itu ya. Sedangkan text view 1 tadi atau text view 2-nya yang ada tulisan masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, kita nggak butuh di dalam pengkodingan programnya. Nah, selanjutnya adalah kita inisialkan atau inisialisasikan edit underscore panjang ini merupakan edit text panjang atau edt panjang yang ada di dalam main XML ini ya. Edt underscore panjang itu untuk edt panjang yang ini, sedangkan edt underscore lebar itu untuk yang edt lebar ini ya. Btn underscore hitung kita inisialisasikan nanti untuk yang ini. Kemudian btn underscore keluar untuk yang ini, v underscore hasil untuk text view hasilnya ya.
Ya, yang pertama EDT panjang. Saya tekan kontrol spasi yang muncul pilihannya. Sama dengan dalam kurung merupakan edit text. Ya, lalu kita gunakan fungsi find view by ID. Ya, dicari di dalam file r.id. Ya, namanya adalah edt panjang. Oke, saya pilih edt panjang. Nah, jadi gambarannya edt underscore panjang ini merupakan sebuah edit text yang berada di dalam file R dengan ID edt panjang. Nah, edt panjang ini berasal dari main XML kita. ID-nya kita set tadi adalah edt panjang. Ya. Jadi sederhananya edt underscore panjang merupakan edt panjang yang ada di main XML. Yang lainnya contoh edt underscore lebar ini edit text juga. Dia merupakan edt lebar yang ada di main XML. Kemudian ada button btn itu. Terakhir ada TV hasilnya. Kalau ini merupakan text view, jadi dalam kurung kita pilih text view lalu find view. Oke, baik. Setelah kita deklarasikan variabelnya di bagian atas, kemudian variabel-variabelnya kita inisialisasikan. Nah, selanjutnya adalah baru kita masuk ke fungsi untuk tombol. Jadi tombol kita ada dua. Baik, pertama kita buat dulu untuk tombol hitungnya. Ya, di tombol hitung di sini kita akan contohkan untuk menggunakan ya, interface set on click listener. Kita pilih btn hitung, saya tekan kontrol spasi muncul pilihannya. Ya, titik set on click. Jadi set on click listener dalam kurung on click listener. Kemudian di sini saya menggunakan new on click. Ya, saya klik aja on click kemudian tekan kontrol spasi. Nah, muncul pilihannya view.onClickListener. Kemudian kita enter. Nah, kita dibuatkan satu buah fungsi untuk memberikan perintah di dalam tombolnya. Nah, baik, di sini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah error yang ada di sini. Ada sekitar 1, 2, 3, 4 atau ada 3 baris ini. Nah, yang pertama adalah kita arahkan kursor mouse-nya ke arah ini, on click listener. Kita cukup arahkan aja, kita geser ke sini, nggak usah diklik gitu ya. Nah, nanti muncul ada 4 cara untuk mengatasinya. Kita pilih yang ketiga, import on click listener. Saya klik. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita kasih tutup titik koma. Nah, ini jadi kita sudah membuat fungsi untuk btn hitungnya. Tinggal kita buat perintah apa yang mau dijalankan apabila tombol hitungnya ini diklik gitu ya. Set on click. Artinya kalau dia diklik. Ini di dalamnya ada public void on click, method on clicknya. Nah, contoh di sini apabila dia diklik tombol hitungnya, maka dia akan mengambil nilai yang ada di edt panjang dan edt lebar.
lalu kedua nilai tersebut akan dikali. Ya, rumus untuk menghitung luas adalah panjang kali lebar. Itu dia ya. Nah, yang pertama yang kita butuhkan adalah kita buat satu buah variabel, misalnya string. Ya, ini bisa dihapus saja. Bisa dihapus saja. Komentarnya ini. Hapus, kemudian string, misalnya yang pertama saya inisialkan dengan PJ. Ya, maksudnya variabel panjang. Ya. Kemudian sama dengan dia nanti nilainya kita ambil dari EDT panjang. EDT panjang. Kemudian untuk mengambil nilai kita gunakan fungsi getText. Kita gunakan fungsi getText gunanya untuk mengambil nilai. Kemudian kita tambahkan string. Lalu kita buat juga variabel untuk lebarnya, LB, menampung nilai lebar. Ini kita ambil dari EDT underscore lebar. Titik getText juga. GetText. Kemudian titik toString. Nilai yang kita inputkan di dalam edttext panjang tadi itu akan disimpan di dalam variabel PJ. Sedangkan nilai yang kita inputkan di dalam edttext lebar akan di variabel LB. Nah, selanjutnya adalah kita ganti ya tipe datanya. Karena untuk mengambil nilai yaitu di sini yang kita buat adalah string. Jadi tipe string. Tipe string itu ya tidak bisa melakukan perhitungan. Ya. Kemudian kita ganti menjadi double. Nah, tipe double ini tipe angka desimal yang ada koma-komanya, itu salah satunya bisa kita gunakan tipe data dengan nama double. Nah, kemudian contoh double, kemudian nama variabelnya nilai PJ. Kemudian sama dengan kita pilih lagi double. Oke, titik parse double. Kemudian nilainya kita ambil dari variabel PJ yang ada di atas tadi. Begitu juga yang lebarnya. Nah, yang lebar kita ambil nilainya dari variabel LB yang ada di atasnya. Kemudian yang terakhir untuk variabel hasil, double hasil. Di sini variabel nilai PJ akan menyimpan nilai dari variabel PJ. Ya, dalam tipe atau format datanya adalah double. Kemudian nilai LB akan menyimpan nilai dari variabel LB yang atau dari EDT lebar. Kemudian variabel hasil. Nah, ini variabel hasil belum ada data. Ini hanya membuat atau mendeklarasikan variabel. Jadi hasil ini belum punya data. Nanti kita hitung nilai panjang dan nilai lebarnya, itu baru kita simpan ke dalam variabel hasil. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan perhitungan. Nah, di sini dia hasil sama dengan nilai PJ ini dikali, ya gunakan bintang untuk perkalian nilai LB. Ya, jadi variabel hasil nanti akan menyimpan nilai PJ dikali dengan nilai LB. Apabila nilai panjangnya kita masukkan nanti 4, kemudian nilai LB-nya kita masukin 5, maka 4 dikali 5, 20. Nah, variabel hasil menyimpan nilai 20. Nah, selanjutnya baru kita tampilkan titik hasil, titik setText. Kemudian kita tuliskan di sini
karena di desain interface kita ada tulisan hasil titik 2 di bawah, jadi kita buat seperti ini ya. Nanti TV hasilnya akan di set teksnya menjadi hasil titik 2, kemudian diikuti dengan nilai dari variabel hasil. Ya, ini dia. Nah, selesai. Kalau sudah kita simpan, lalu kita coba jalankan. Saya klik kanan, hitung luasnya, kemudian saya klik run as, lalu saya pilih Android application. Kita coba jalankan, kemudian kita buka emulatornya. Ya, saya buka kuncinya. Ya, kita tunggu. Ini dia mulai dimunculkan. Nah, ini hasil dari aplikasinya. Hitung luas app, masukkan nilai panjangnya, misalnya nilai panjangnya 15, kemudian nilai lebarnya misalnya 10 ya, 15 kali 10, panjangnya 15, lebarnya 10. Lalu kita klik tombol hitung, ditampilkan hasilnya 150 ya. Karena tipe datanya tadi kita gunakan double, jadi di belakangnya ada koma ya, koma sekian gitu. Jadi 150,0. Nah, atau lebarnya saya ganti 10,5. Lalu kita hitung, jadi jadinya hasilnya 157,5. Nah, ini contohnya tipe data double itu untuk bilangan desimal atau yang berkoma. Tapi kalau bilangan bulat, yaitu kita bisa gunakan seperti integer. Nah, tapi masalahnya nanti kalau ada komanya, dia tidak bisa dihitung. Jadi kalau untuk perhitungan seperti ini, cocoknya yang tipe datanya double. Nah, baik, ini gambaran dari aplikasinya, berarti ya udah selesai, tinggal kita buat untuk tombol keluar. Nah, di sini tombol keluar apabila diklik belum ada fungsinya. Ya, sederhana aja tombol keluarnya, nanti ketika diklik tombol keluar, dia langsung keluar dari aplikasinya. Sama seperti tadi caranya kita buat fungsi untuk tombolnya. Ya, btn keluar titik set on click listener, kemudian new on click, tekan kontrol spasi, nah, muncul pilihannya, kita pilih, dan dibuatkan fungsi on clicknya. Ini kita kasih titik koma di ujungnya. Di sini untuk fungsi keluarnya kita gunakan yang sederhana aja, yaitu finish. Apabila diklik tombol keluar ini, maka finish, artinya selesai. Oke, saya simpan, saya jalankan lagi, klik kanan lagi, hitung luasnya, kemudian pilih run as Android application. Kita tunggu sampai dia restart, loading ulang lagi. Ya, sudah restart aplikasinya. Coba kita masukkan nilai panjangnya, misalnya panjangnya 50, lebarnya 8. Nah, itu berarti nilainya adalah 400 untuk luasnya. Ya, itunya sudah. Sekarang kita coba untuk keluar. Saya klik tombol keluar. Iya, keluar dia dari aplikasi. Kita mau buka lagi misalnya dari menu, kita cari namanya tadi hitung luas. Ya, ini dia hitung luas aktif. Ya, jadi ini aja untuk penjelasan melalui media videonya. Ya, silakan dicoba. Saya tutup untuk penjelasan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.